sombong. Ya, pintar agama lalu merendahkan orang yang kurang dalam ilmu agama, menganggap remeh orang, mencemooh orang, merendahkan harkat martabat manusia. Setinggi apa sih manusia ini? Coba saya tanya. Belum ada yang menandingi Jajil. Tidak perlu sombong. Sehebat manusia belum merasakan surga. Jajil itu sudah di surga. 500 tahun ngajar para malaikat. Bagaimana? Ya, kita baru aja. Ya Allah. Pulang dari Saudi, pulang dari tahrim, ya, pulang dari pesantren. Oh, jalannya sudah dadanya dinaikkan. Tidak boleh seperti itu. Orang kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, dia makin merunduk jiwanya, menghargai, menghormati, meneladani sifat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas musuh bebuyutan saja baik beliau kok. Ya. Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Dengan Ijazil ini belum apa-apanya. Apa mau disombongkan? Untuk pelajaran semakin tinggi harus semakin merunduk. Murid diajarkan untuk menyembunyikan, ya, menyembunyikan apa yang sudah dipahami kepada orang yang belum paham, supaya rendah hati. Betul seperti itu. Ya. Sembunyikanlah seakan-akan ini kita sama dengan mereka. Apabila mereka membutuhkan petunjuk, membutuhkan nasihat, barulah boleh kita keluarkan. Karena kita harus mengamalkan sifat tablignya Rasulullah. Tablik itu menyampaikan seluruh apa yang sudah dipelajari tanpa disembunyikan. Betul. Jadi kalau mengajar tuh nggak usah tanggung-tanggung. Ya, nggak boleh mengajar itu setengah-setengah. Semua harus disampaikan secara transparan. Oke? Jadi paham ya? Paham sekarang? Sumber masalah manusia. Sumbernya manusia itu sendiri yang jauh dari Tuhannya. Sudah dikatakan tuh manusia. Di dalam manusia itu Allah menjauhkan sifatnya. Ya. Sifat Allah dinyatakan melalui anasir api, nyata darah di dalam diri manusia. Manusia itu dikatakan hidup karena badannya masih hangat, temperaturnya masih ada hawa apinya. Beda kalau orang sudah tidak ada. Bagaimana mayat? Kalau dipegang dingin, betul. Nah, seperti itu. Di anasir angin Allah menyatakan kepada napas, kalau sudah jadi mayat, sudah tidak keluar betul. Mayat itu kalau bernapas, kalau ditutup kapasnya ya keluar kapasnya. Betul ya? Kenapa ditutup dengan kapas? Kok tidak dengan kain apa aja? Kenapa? Artinya berarti semua lubang
yang ada di tubuh manusia 9 lubang harus kembali dengan keadaan suci. Hati-hati ya. Barang siapa di dalam hembusan napasnya dia selalu lupa Tuhannya, disebut kubur nikmat. Setiap napas akan dipertanggungjawabkan di dalam menit dan detiknya. Engkau buat apa? Nah, manusia ini keasikan nih, nah, badan jasmani, ya, tidak mikirkan pulangnya ke akhirat. Umur sudah berapa, berbuat dosa sudah berapa, tobatnya kira-kira diterima atau enggak, nanti selamat atau enggak. Ini sibuk dunia terus ya. Boleh kalian silahkan urus dunia, tapi imbangi dengan belajar ilmu akhirat, imbangi dengan menyiapkan bekal akhirat, imbangi dengan memperbanyak amaliyah yang nantinya bisa kita bawa sebagai bekal nanti pulang ke rahmatullah. Carilah ridhonya Allah. Bekerja yang amanah, bekerja ingat Allah, bekerja untuk tujuan taat sama Allah. Itu loh maksudnya. Perguruan tidak melarang muridnya bekerja, justru bekerjalah dengan rajin. Ya, karena kalau malas bekerja nanti efeknya biasanya ke keimanan murid itu sendiri. Malas bekerja, akhirnya tidak punya pendapatan, imannya oleng. Kan seperti itu. Karena zaman sekarang keimanan manusia itu kiblatnya ya. Iman manusia itu di akhir zaman ini kiblatnya ada di ekonominya. Ya. Kalau ekonominya good, bagus, nyaman, kuat, wah, dia rajin sholat, rajin ibadah, ya, rajin ke majelis, rajin ke tempat guru, ya. Nah, kalau ekonominya oleng, malas sholat, malas ibadah, mau datang ke majelis, rugi nih kayak gini. Ya. Nah, kalau sudah ngurusi akhirat kok masih hitung-hitungan untung rugi, maka pada akhirnya akan rugi sendiri. Kalau kerja aja hujan diterjang, ya, kalau fingerprint dibela-belain tepat waktu. Bagaimana? Nah, kalau untuk menepati apa yang Allah perintahkan kok entar sok ini bagaimana? Ya, harus paham. Kalau sudah begini, nyata di dalam diri kita semua perwujudan sifat Tuhan. Jasmani sifatnya Tuhan, rohani sifatnya Tuhan. Betul. Nah, jangan lagi merasa memiliki badan jasmani. Kalau sudah seperti itu, murid diajarkan untuk menjalankan sifat wajib yang harus diemban Rasul, seorang utusan ruh yang ada di dalam diri setiap umat, jumlahnya ada 4. Ya. Manusia, kaum muslimin dan muslimat atau murid-murid dimanapun berada, ketika hidup harus menjalani kehidupannya dengan sifat jujur. Jujur di sini di perguruan dibagi dalam 3 tahapan. Harus belajar jujur kepada. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.